Yang satu orang tuanya sakit, yang satu datang karena masih jam 8, yang satunya lagi katanya bagus. Semua pakai alasan. Perusahaan yang ada di sini itu bukan terbangun dari sebuah alasan. Mas, Ya, Ustaz. mau beli minuman? Oh ya, silakan diambil, Pak. Minuman apa ya yang seger? Ambil 2 aja. Yang ini berapaan, Mas? Oh ini 5.000-an, Pak. Tambah makanan aja. Ini 2. Berapa semua, Mas? Ini 5.000 juga berarti 20, Pak. Ya, bentar. Isi, Pak. Aduh, kok lupa ya nggak bawa uang cash? Ini, Pak. Dua. Ya, 10, Mas. Mas, nggak jadi beli dulu ya, uangnya lupa. Loh. Nggak apa-apa, biar ini lu, Mbak. Ini saya ada uang. Jangan, Mas, nggak apa-apa, nggak jadikan satu aja. Loh, nggak usah, Mas. Nggak apa-apa, ini juga ada uang lebih. Beneran nggak apa-apa, Mas? Ya, nggak apa-apa. Nanti saya ganti kok, Mas. Iya, Pak, nggak apa-apa. Nanti misalkan ketemu lagi ya diganti, nggak apa-apa. Misalkan nggak ketemu ya nggak apa-apa, saya ikhlas. Maaf ya, Mas, ngerepotin. Ya, nggak apa-apa, sisanya ambil Mas aja. Oh iya, Mas mau kemana? Ini saya mau berangkat kerja ini, Mak. Soalnya keburu, udah telat. Oh ya udah, Mas, hati-hati. Sekali lagi makasih ya, Mas. Iya, Mbak, sama-sama. Makasih, Pak. Iya. Oh iya, Bu, mohon maaf ya, Bu, ya kalau lancang. Kok Bu Sela sekarang pakaiannya nggak kayak biasanya sih, Bu? Kok malah pakai baju satpam? Iya, Pak Arga, gini. Biar dah nanti saya jelaskan nanti aja. Soalnya saya ini ada rencana, tapi biar nanti aja. Ntar lagi Pak Arga, mobilnya bawa Pak Arga aja ya. Saya mau jalan kaki ke kantor. Berarti saya nunggu di mobil ya, ntar lagi ya. Iya, Pak Arga. Pak Arga parkir di depan toko aja ya, itu di depan. Di depan ini, Bu. Iya, parkir di depan toko aja. Oh iya. Di sini kantornya ya? Iya, enggak, itu di depan, Pak. Biar saya jalan kaki. Oh iya, Bu, di sini kantornya. Setahu Iya. saya bukan di sini. Enggak, ini kantor cabang, Pak Arga. Oh iya, saya mau ke sana dulu ya. Pak Arga tunggu di sini aja ya. Iya, Bu. Udah tunggu di sini ya, Pak Arga. Iya. Gimana mau maju perusahaan kalau karyawannya udah kayak gini? Udah telat-telat terus. Gak disiplin ya ternyata ya. Yang lain sudah bekerja tapi Nah, satpamnya lagi tuh. Telat nih. Semoga nggak dimarahin. Mas, sini. Ya, Pak. Ada apa, Pak? Agus, udah jam berapa? Hah? Iya, Pak. Saya ngaku Kamu saya kesini telat. mau bekerja atau cuma mau jalan-jalan? Ya, bekerja, Pak. Coba lihat kalau bekerja. Apa yang kurang kamu? Hah? Lihat perlengkapannya kamu. Pakai sepatu nggak kamu? Ya, enggak, Pak. Tahu kan kesalahannya kamu? Ya. Hah? Tahu? Saya kan, Pak, buru-buru. Barusan masih nganterin orang tua. Dada yang mau nganterin. Aku nggak mau tahu urusannya kamu. Kamu kesini kan mau niat bekerja. Iya, emang. Iya kan? Iya. Hah? Iya. Di sini ini perusahaan. Perusahaan saya, bukan perusahaan nenek moyang kamu. Yang seenaknya kamu ya,
Jalan nggak permisi. Dikira ini saya patung, ha? Iya, bagus. Lakukan 1 kali lagi kamu. Angkat kaki kamu bekerja di sini. Enggak, soalnya kan saya keburu absen, Pak. Takut tambah Kalau telat. keburu itu kamu ya seharusnya datang lebih awal. Ini sudah jam berapa kamu? Dibilang keburu kek, nganterin orang tua. Emang kamu gak baca aturan yang ada di sini? Gak baca kamu? Hah? Ya, sudah. Karyawan itu harus tepat waktu, datang di tempat sebelum staf manajer datang. Ini saya sudah nungguin 15 menit. Tuh temennya kamu udah bekerja. Iya, Pak. Maaf saya. Kamu di sini bagian apa? DOB kan cuma, Pak. OB, office boy. Mas, meskipun Mas di sini cuma office boy, Mas itu harus berpakaian rapi, harus bersepatu, supaya karyawan yang lain itu tidak menyontoh kejelekannya Mas. Ya kan tadi saya sudah bilang, Pak, saya terburu-buru dari rumah habis nganterin ibu orang tua. Ya sampai lupa, sampai tidak sepatu kan. Ingat di jalan tadi rencana saya gini, Pak, mau absen dulu biar tidak tambah telat gitu. Nanti jam istirahat mau pulang mau ganti sepatu gitu. Sudah alasannya kamu, ha? Mau alasan apa lagi kamu? Udah mau alasan, Pak, ini kan saya sudah ngomong apa adanya. Sudah. Kamu itu sudah tahu salah, masih ngeles aja. Kamu minta pecat apa gimana, ha? Iya, kerjanya kamu sudah gak becus, kamu udah gak sedisiplin. Cuma sekali ini saja. Aku gak mau tahu, sekali 2 kali pokoknya kamu udah melakukan kesalahan. Supaya kamu tidak mengulangi kesalahannya kamu lagi, aku hukum kamu. Jalan di tempat 15 kali. Loh, kok sampai gitu, Pak? Oh, ini hukuman dari aku. Karena kamu sudah telat. Emang di sini ada peraturannya kalau telat dihukum gitu, Pak? Aku mau nanya sekarang. Di sini staff manager itu siapa? Iya. Kamu itu cuma OB. Nyolot aja dari tadi ya. Udah bukannya kan saya mau nanya jelasnya gitu malah. Kamu jalan di tempat apa atau kamu tak suruh pulang baru nanti ya? Ya udah. Berapa kali? 15 kali. 15 kali. Udah. Gimana? Pegel. Ya pegel, Pak. Saya bangun perusahaan di sini itu juga capek. Kalau cuma gara-gara kamu, perusahaan saya bangkrut. Coba lihat kamu karyawan yang lain. Kalau semua karyawan di PHK gara-gara kamu, lantas nasibnya mereka itu bagaimana? Mas, aku di sini dari tadi capek nungguin karyawan yang telat. Aku gak mau tahu, kamu harus nurut. Kalau emang kamu masih mau kerja di sini, pijitin kaki aku. Loh, kan barusan sudah dihukum, Pak. Mau kerja apa enggak kamu? Ya udah, Pak. Pijat. Mas, panggil tuh temennya kamu. Berhenti. Panggil temennya kamu. Misi, Pak. Tuh. Udah jam berapa ini? Jam 8, Pak. Hah? Jam 8? Iya. Masuk kerja jam berapa? Kan masuk kerja jam 9, Pak. Emang kamu gak dikasih tahu? Nggak dikasih tahu. Kemarin? Pak. Hah? Kamu kan punya WA? Gak punya grup? Ada. Grup WA? Ada, Pak. Hah? Cuman ya Kamu gak tahu? Iya, informasi dari koordinatornya kamu. Iya, nggak ada informasi apa-apa, Pak. saya ke sini datang lebih awal karena saya mau briefing semua karyawan yang ada di sini. Saya udah 15 menit ya nungguin.
Iya Pak. saya Cuma paham. gara-gara karyawan berdua ini, teman-temannya kamu itu sudah nungguin. Hei, harusnya kamu tuh sadar. Iya Pak, cuman ya dari semalam juga nggak ada pemberitahuan apa-apa dari koordinator. Aku gak mau tahu alasannya kamu. Semua karyawan di sini cuma alasan doang. Aku gak mau tahu ya. Hah? Kamu karyawan seharusnya memberikan contoh yang lebih baik. Iya. Seharusnya kamu lebih awal. Permisi Pak. Loh, mbaknya bukan yang beli-beli tadi ya Mbak? Iya Mas Albert. Mas kerja di sini? Hei, Iya Mbak. saya staff manager. Kalau mau cerita di rumah saja. Kamu ini siapa? Saya satpam baru Pak. Sapam baru. Ya? Sapam baru. Baru pertama kerja di sini? Hah? Baru dihubungi semalam, disuruh masuk sekarang. Bagus. Kamu seharusnya pertama kali bekerja sebagai sapam, kamu itu lebih awal. Supaya aku sebagai staff manager di sini bisa percaya sama kamu. Bisa memberikan penilaian yang lebih. Soalnya Kalau kamu kayak gini, hah? Saya di sini ini bukan sapam. Saya lebih awal berdiri di sini. Kamu malah enak-enakan. semalam saya dapat informasinya saya disuruh masuk jam 8 Pak. Soalnya di sini katanya dimulainya kerja itu jam 9. Jadi saya kan nggak telat datangnya Pak. Katanya terus. Yang satu orang tuanya sakit. Yang satu datang karena masih jam 8. Yang satunya lagi katanya bagus. Semua pakai alasan. Hei, perusahaan yang ada di sini itu bukan terbangun dari sebuah alasan, Mbak. Oh iya, apa emang kesehariannya Pak David ini suka marah-marah sama karyawan? Iya Bu, jadi Pak David ini memang sehari-hari ya marah-marah terus ke kita. Karena kita juga nggak di briefing setiap hari. Jadi kita untuk memasarkan produk ya kita ya cari strategi sendiri, cari pemasaran sendiri tanpa ada arahan dari atasan. Kita cuma dikasih KPI aja, tapi nggak dikasih pengarahan gitu Bu. Kalau mau curhat, bukan di sini tempatnya, Mas. Kalau mau curhat, mendingan Mas pergi aja dari sini. Semuanya. Enggak Pak, Mas. bukan mau curhat Pak, cuman kan itu yang kami rasakan sih mewakili dari karyawan yang lain bahwa kita merasa bahwa kita tidak ada arahan sama sekali. Ya apa gunanya ada pemimpin kalau misalkan tidak ada pengaruh ke karyawan Pak. Malah saya sebagai karyawan juga, masa saya yang cari strategi sedangkan saya cuma posisi sama dengan mereka Pak. Aku mau nanya, Mas siapa? Ya, saya Makanya di sini siapa? cuma staff Pak. Staf apa karyawan? Ya staff sama karyawan saya rasa sama aja Pak. Cuman kalau karyawan itu lebih general Pak, lebih umum. Lantas, saya ini di sini siapa? Terus kerjanya Pak David ini kesehariannya gimana Pak? Ya nggak ada Bu, ya kadang juga cuman di Aku kalau nanya itu dijawab. Makanya saya ini di sini siapa? Staff manager. Iya, tahu kan? ya Pak. Seharusnya kamu itu yang handle pekerjaan aku. Bukannya kamu malah bercurhat sama sapam baru ini. Loh enggak Pak, bukan curhat. Buat kamu, Ya enggak Pak David, gini kan katanya Pak David di sini pemimpin. Ya harusnya kan Pak David mencontoh yang baik buat karyawan-karyawan yang lain. hei, kamu ini tahu apa? Kamu tuh cuma sapam baru di sini. Iya Pak, saya memang satpam. Tapi kan di sini kita sama-sama kerja. Ya harusnya Bapak bukan semena-mena gitu sama karyawan bawahan. Kamu sudah telat, hah? Masih ngeles. Sekarang membantah. Saya nggak Kamu telat. seharusnya itu 7:30 sudah ada di sini. Standby di sini. Iya Pak, jadi begini. Cuman kesalahan kami kan baru hari ini. Dan juga saya lihat kalau kita lihat dari hari kemarin-kemarinnya, juga yang lebih sering telat itu Bapak sebenarnya. Cuman ya karena saya nggak ada power buat mengatakan itu, saya baru berani mengatakan sekarang. Karena apa? Karena memang saya sudah tidak bisa menahan lagi Pak. Karena cuman kita yang disalahkan. Jangan sepihak begitu Pak.
kita kan juga sama-sama karyawan, toh juga kita bukan pemilik perusahaan juga. Sudah, Ya, ayolah mohon sama-sama mengerti. Udah Udah. pintar ngomong ya sekarang. Sebentar, Mas, kamu diam dulu ya. Saya mau nelpon. Biar kamu tahu saya siapa. Halo, Pak Arga. Pak Arga kesini sekarang ya. Sekalian bawa kartu namanya juga. Ya udah, mobilnya dibawa juga, Pak Arga. Ya dah. Kamu nelpon siapa? Iya. Hah? Gak terima saya marahin. Nelpon orang tanya kamu, hah? Sekalian tuh saudaranya kamu suruh kesini semua. Bentar, Pak. Mas ini tadi juga bilang kalau Bapak sering telat. Ya, kenapa Bapak sekarang malah marahin kita yang baru saja telat? Dan kayaknya kita nggak telat. Ini masih jam 8. Kalau saya telat, gak apa-apa. Karena saya di sini staff manager. Pekerjaan yang ada di sini kalian semua yang menghandle. Ngapain saya harus on time? Hah? Ya nggak gitu juga, Pak. Kita di sini tuh sama-sama pekerja. Kok Bapak jadi semena-mena gitu sama bawahan? Kerja. Ya kalau kalian semua ini pekerja rendahan. Saya adalah atasannya kalian. Harus kalian tahu. Pak, apa namanya? Kita ya harus sama-sama saling mengerti lah, Pak. Nggak perlu teriak-teriak juga. Kita juga kan sudah mendengarkan dari tadi Bapak ngomong gitu loh. Kalau kamu gak kerja di sini, kamu gak bakalan punya motorsport kayak gitu. Mas, seharusnya kamu itu bersyukur. Kamu kerjanya harus lebih giat. Mas, berhenti. Harga. Ini kartunya. Siapa? Sekarang kamu lihat. Nih. Lihat. Kenapa? Masih berani memarahin saya? Musela kan manajer pusat ya. Iya, saya sekarang tahu. Kamu itu sering marahin karyawan tanpa sebab. Terus kamu juga sering telat. Kamu tuh gimana sebagai pemimpin di sini? Oh ya, Mas, sekarang Mas jelaskan gimana kondisi di sini. Iya, Bu. Tapi sebelumnya ya mohon maaf, Bu. Emang Ibu ini siapa ya, Bu? Oh, biar nanti saya jelaskan. Sekarang Masnya jelaskan dulu gimana kondisi di sini. Mas nggak usah takut sama Pak David ini. Jadi gini, Bu. Jadi selama Pak David mimpin di sini, memang ada ketidaksesuaian yang sering terjadi di perusahaan ini, Bu. Mulai dari ya tidak ada arahan dari Pak David juga, padahal itu juga tanggung jawab Pak David. Dan juga kita sebagai karyawan merasa bahwa kita seperti tidak punya pemimpin, karena hal yang kita lakukan itu hanya karena inisiatif kita sendiri. Jadi tidak heran kalau misalkan memang perkembangan di perusahaan kita itu tidak terlalu bagus juga, tapi alhamdulillahnya sekarang masih belum pernah turun, Bu. Dan kebetulan juga saya yang briefing anak-anak, meskipun memang bukan tugas saya, tapi ya karena saya juga terpaksa. Kalau tidak saya beri arahan ke anak-anak, ke karyawan-karyawan di sini, ya maka tidak akan berjalan. Oh ya, sebenarnya saya sudah curiga seperti ada yang nggak beres di kantor cabang di sini. Jadi sekarang saya tahu penyebabnya itu adalah pemimpin di sini. Oh ya, Mas Bayu, sekarang ini terserah Mas Bayu saja. Mas Bayu kan lebih tahu di sini, itu terserah Mas Bayu saja. Mau digimanakan orang ini? Enggak, Bu, saya nggak ada kewenangan di sana karena posisi saya ya jauh di bawah Pak David. Ya nggak apa-apa, itu kan perintah dari saya. Saya kan atasannya Pak Bayu. Terus saya gimana? Sudah, saya serahkan sama Mas Bayu aja. Oh ya, satu lagi, jabatan kamu saya kasih ke Mas Bayu. Dan mulai sekarang kamu saya pecat. Tapi Bu, saya mau kerja di mana, Bu? Udah, saya nggak mau pemimpin di sini ini orang seperti kamu. Oh ya, Mas Bayu, kalau Mas Bayu ada yang mau diomongin sama orang ini, monggo. Tapi yakin, Bu, posisi Pak David mau digantikan ke saya? Ya, saya percaya ke Mas Bayu. Soalnya tadi juga Mas Bayu sudah nolong saya pas beli-beli kan. Oh iya, sebenarnya meskipun tidak dengan cara ini ya sebenarnya saya ikhlas buat bantu. Cuman kalau misalkan ini memang amanah yang diberikan kepada saya, ya insya Allah akan saya laksanakan dengan sebaik mungkin. Oh iya, buat Pak David ya, Pak. Jadi begini, Pak.
Bapak itu kan sebagai pemimpin seharusnya memberikan contoh yang baik kepada karyawannya dan juga memberikan arahan. Kalau misalkan karyawan tidak diberikan arahan, maka mereka tidak akan tahu tujuannya itu apa, mereka mau kemana itu tidak akan tahu, dan akhirnya bagaimana? Akhirnya omset kita akan terus menurun. Kalau kita berbicara masalah kepintaran, semua orang pintar, Pak. Cuman kalau berbicara masalah loyalitas, ya itu saya rasa 1 dari 1000 orang, Pak. Ya sudah, gini aja, Bu. Kan ini sudah dipecat dari kantor ya, Bu. Ya udah, kalau misalkan begitu ya untuk lanjutnya saya mau nanya-nanya ke Bu Sela, soalnya kan saya masih belum pengalaman di posisi itu. Ya udah, kita ke kantor aja yang sekarang kamu pulang aja, Makasih. Bit. Ya udah.